Halo semuanya, perkenalkan saya Sisi. Saya usianya sebentar lagi 46 tahun ya. Saya ini ibu dari dengan satu anak perempuan. Sekarang anak saya sudah usia 13 tahun ya. Saya memang adalah inisiator dari grup Indonesia Warrior ID ini ya. Nah, terus kalau teman-teman tanya nih kenapa sih kita bikin grup ini? Ya, pertama sih simpel sih. Jadi karena banyak nih ya, banyak teman-teman yang masuk ke postingan di blog saya nanya nih tentang adenomyosis. Akhirnya saya pikir kenapa kita nggak bikin grup aja. Saya bikin grup supaya teman-teman bisa berbagi semua nih kan, gitu kan, berbagi dengan eh, teman-teman yang lain yang punya pengalaman yang sama. Karena kita semua sama-sama punya penyakit yang sama, tapi kan biasanya teman-teman ada yang punya tambahan penyakit atau ada teman-temannya ada yang cuma itu aja gitu dan lain-lain. Jadi ya kita sih berharapnya dengan adanya grup ini bisa jadi wadah buat kita nih saling support gitu ya, buat saling curhat gitu. Jadi tapi teman-teman mesti ini juga, artinya semua yang kita obrolkan di grup itu sebenarnya bukan sebagai pengganti nasihat medis gitu ya. Jadi hanya kepada untuk supaya teman-teman kita semua dapat dukungan lah gitu. Nah, di sini ini ada beberapa teman-teman, saya izin share screen sebentar sedikit aja ya buat teman-teman yang mudah-mudahan tidak keberatan. Nah, ini sebenarnya kan teman-teman semua udah tahu ya, kita acaranya santai sebenarnya nih, cuma supaya kita refresh aja karena kemarin di grup saya lihat kok ada juga yang nanya adenomyosis itu apa, terus bedanya apa dengan endo, kemudian bedanya apa dengan miom gitu. Jadi coba kita akan sedikit bukan ngulas lah, kita ini sekali lagi bukan sebagai pengganti nasihat medis itu. Nah, ini akan berbagi malam ini ya. Kebetulan di sini saya yang paling tua, 45 tahun, sebentar lagi 46 tahun. Kemudian ada Kak Niki dari Jakarta juga, ada Kak Ririn dari Deli Serdang, dan ada Mbak Jana juga dari Makassar. Nah, kemudian kita lanjut lagi buat teman-teman. Tentu sama-sama tahu kalau kita ngobrol adenomyosis itu apa sih? Sebenarnya kan kita sama-sama tahu ya, itu sebenarnya jaringan endometrium biasanya melapisi rahim, tapi dia tumbuh jadi dinding otot rahim gitu. Jadi sebenarnya kenapa kalau kita haid itu selalu sakit, memang karena jaringan ini tetap bekerja secara normal. Jadi ketika rahim membesar saat saat ini mau haid, jadi kita tuh sakitnya luar biasa gitu. Nah, lalu orang tanya apa sih bedanya dengan apakah sama dengan endometriosis? Nah, sebenarnya kalau endometriosis itu pertumbuhan lapisan endometrium di luar rahim. Jadi kalau lapisan itu di dalam rahim, nah dalam kondisi normal itu kan HTMO dalam rahim, tapi itu tumbuhnya nih di luar rahim nih. Jadi biasanya tuh kalau eh, biasanya beberapa penderita atau yang umumnya tuh punya teman-temannya tuh yang suka nanya ke saya juga. Ini ada bawaannya nih, selain adeno ada endo juga, kadang-kadang ada polip juga dan macam-macam lah gitu ya. Nah, kalau beda beda letaknya seperti ini. Kalau kita adenomyosis, kita ada suara di dalam yang titik-titik ini, di dalam sini, di dalam sini. Sementara kalau endo dia eh, bisa lagi parah katanya ya, karena kan dia ada di luar, itu di mana aja di ovarius, di ovari, di uterus, tumbuhnya banyak di beberapa tempat gitu. Tapi memang keduanya membuat kita sama-sama sakit lah, nyeri bulanan setiap bulan dan dalam proses. Nah, ini gejala yang mungkin teman-teman semua sama-sama merasakan juga, sama lah kita juga ngerasain ini, seperti pasti menstruasi itu berat, banyak sampai bergumpal-gumpal gitu ya, terus berhubungan juga nyeri, terus ke kram parah di panggul. Nah, dulu saya sebelum operasi itu sampai muntah, nggak bisa jalan ya, sampai dibilang orang kayak nenek-nenek lah. Emang ada kayak nenek-nenek sih, maksudnya usia kita jadi lebih tua daripada yang seharusnya gara-gara adeno gitu. Nah, tapi kalau orang tanya apa sih penyebabnya, ini kan kemarin saya pernah ngobrol sama dokter saya juga. Dokter pun nggak tahu, sampai sekarang masih diperdebatkan. Ada yang bilang bahwa ini beberapa sumber saya cari, karena pernah melakukan operasi pada rahim. Jadi ketika operasi sesar itu kan kita ada mungkin kita potong di dalam, itu teriris, nah itu jadi ada invasi sel-sel endometrium ke dalam dinding rahim. Kemudian radang pada rahim itu ketika persalinan. Jadi ketika postpartum itu membesar, jadi pecahnya batas normal sel-sel yang melapisi rahim. Terus kemudian ada kelainan yang dikatakan adalah penyebabnya adalah kelainan bentuk rahim. Jadi ketika pertama kali terbentuk tuh memang bentuk rahimnya sudah ada abnormal gitu ya.
anomali, tapi ini kan semua mesti diperdebatkan. Kemudian dikatakan perubahan kadar hormon karena menstruasi atau menopause, tapi beberapa teman kan ternyata banyak yang masih muda-muda juga sudah terkena ini kan gitu. Saya kena dia di diagnosa ini umur 31 waktu lagi hamil. Betul. Kemudian, nah penanganan terhadap penanganan terhadap ini apa sih sebenarnya kalau ditanya ya? Ya pasti yang pertama nih yang teman-teman adalah obat pereda nyeri ini. Ini pasti andalan kalau kita setiap bulan ada obat pereda nyeri. Dikasih anti inflamasi non steroid. Jadi pokoknya yang terkait dengan nyeri, terkait dengan adenomiosis. Atau beberapa pasien juga ada yang minta terapi hormon atau disarankan oleh dokter biasanya supaya terapi hormon membantu juga untuk mengatur menstruasi agar bisa hamil juga, untuk mengatur normal dan bisa proses hamil. Kemudian ablasi. Ablasi ini beberapa juga ada yang kayak bukan kayak laparoskopi gitu ya sebenarnya ya. Jadi dia diablasi jadi lebih gampang dengan catatan jaringannya belum terlalu tebal gitu. Nah, yang sudah saya lakukan dan beberapa teman-teman juga adalah pengikisan itu di adenomiektomi. Nah, ini memang kita operasi nih, dikikis gitu, diambil seperti itu ya. Nah, yang terakhir yang sebenarnya penanganan artinya bukan pengobatan ya, penanganan ya pasti adalah histerektomi, diangkat semua. Karena kalau sudah diangkat dari hilang tuh semua sakit-sakitnya, akarnya juga hilang. Sekarang pertanyaannya, nah ini yang paling banyak nanya ya gitu, apakah adenomiosis menyebabkan infertilitas, tidak bisa hamil, atau bagaimana? Walaupun kalau kita browsing orang bilang, dokter bilang tidak ada berkaitan langsung, tapi kan ternyata banyak juga kejadian orang yang tidak bisa hamil gara-gara adenomiosis. Tapi ada juga berhasil hamil. Kemudian ada nggak sih pantangan atau panduan makanan yang tepat untuk penderita adenomiosis? Kemudian sebaiknya histerektomi atau bertahan ya. Nah, ini pasti pertanyaan banyak yang bertanya juga nih. Nah, ini beberapa tampilan seperti adenomiosis contoh-contoh. Dan saya izin ya dari Mbak Niki, ini punyanya Mbak Niki yang saya share di sini, hasil operasi pengikisan kemarin dari Mbak Niki Ilana. Nah, seperti inilah bentuknya kalau sudah diambil dari dalam rahim, dalam proses reseksi gitu. Oke, nah sharingnya mungkin sharing singkatnya sih gitu saja ya teman-teman ya. Dari saya nggak lama-lama, biar kita ngobrolnya lebih asik gitu. Nah, karena di sini ada yang mewakili yang tadi, ini ada empat teman-teman kita, ada Mbak Niki, kemudian Mbak Ririn. Saya memperkenalkan, jadi Mbak Ririn ini juga salah satu Adino Warrior juga sama, cuma memang sekarang sudah beberapa nanti ceritanya mungkin cukup banyak inspirasi karena juga mencoba beberapa tadi pertanyaannya seperti makanan apa yang bisa mengurangi sakit gitu. Nanti setelah kita berharap nih ketika teman-teman kita yang yang 3 ya, saya tadi sudah ya, Mbak Niki, Mbak Ririn, Mbak Jana sudah sharing, mungkin teman-teman bisa bergantian sharing ya, sharing juga kenalan nama dan lokasi. Nanti saya tanda-tandain dari nama di sini pertanyaannya apa, kemudian siapa tahu ada pengobatan atau ikhtiar yang bisa ngebantu kita semua gitu. Oke, itu dari saya ya. Oke, baik. Ini saya lempar ke Mbak Niki ya. Silakan Mbak Niki buat bercerita, berkenalan dengan teman-teman semua. Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat malam. Suara saya kedengeran nggak, Ya, kakak-kakak? ya. Kedengeran. Terima kasih waktunya Mbak Zizi. Saya Niki dari Jakarta, umur saya 33 tahun. Saya pengalaman adenomiosis ini dari 2018. Sebelumnya itu memang ada kista itu pertama sebelum kena adenomiosis itu kenanya kista dulu. Kista itu waktu saya kuliah. Jadi pas saya kuliah itu ada kista di 2012. Kena kistanya itu pertama kista endometriosis bilateral. Jadi dari kanan ke kiri kurang lebihnya kalau nggak salah, kalau nggak kebalik ya, yang kiri 7 cm,
yang kanan 12 cm. Nah, dulu itu saya sampai ke Jakarta dulu. Saya coba ke beberapa rumah sakit tapi tidak sampai ditangani karena mungkin karena pakai BPJS dulu dipersulit. Bukan dipersulit tapi memang jalannya lebih susah dari kalau kita pakai asuransi atau apa. Nah, setelah itu saya eh, balik ke Jogja lagi. Itu saya ditangani di rumah sakit Bethesda sama Pak Tri namanya. Nah, dari sana saya ada kayak menemukan sedikit harapan dulu sebelum menemukan dokter-dokter yang sebelum bertemu dengan Pak Tri kan dulu di kondisinya saya tidak punya anak. Nah, tapi alhamdulillahnya saya bisa punya anak dulu di 2016. Nah, seperti yang saya sudah pernah sharing di grup, itu memang sebelum saya punya anak, dulu saya sempat sakit lagi, kistanya kumat lagi. Nah, mungkin yang dioperasi kemarin itu sisa-sisa yang dulu. Nah, itu ada tetangga dari ibu saya informasiin, coba terapi dengan Yakult. Waktu itu saya kurang percaya. Tapi karena mungkin setiap bulannya masuk UGD, jadinya saya coba setiap hari saya pakai Yakult, saya kurangi yang seperti makanan bakar-bakaran. Lalu kalau dari dulu beli makanan kayak kalau di Jogja kan memang banyak pecel lele seperti itu. Nah, kita kan kalau ngelihat pecel lele kan mungkin minyaknya hitam seperti itu. Nah, saya agak ngeri. Nah, jadi untuk menghindarinya saya tetap beli tapi gorengnya di rumah dengan sekali minyak satu kali pakai. Nah, selama beberapa bulan saya gunakan Yakult itu 5 bulan sebelum saya menikah 2015 itu saya mulai merasakan progresnya, kayak udah nggak terlalu ngerasa sakit, udah nggak ada nyeri, lalu apa menstruasinya normal. Nah, setelah saya alhamdulillahnya juga saya bisa lahiran normal. Nah, setelah eh, lahiran anak baru ke Jakarta. Nah, mungkin setelah kerja di Jakarta ini makanannya makin istilahnya kalau orang Jawa bilang nggak genah, kayak apa ya, kayak mau makan apa aja gitu. Karena kan mungkin mikirnya kalau pas waktu kerja kan lembur, ya udah yang dikasih kantor aja makannya kayak maaf sebut merek sedikit ya Mbak Zizi, kayak KFC, kayak McD apa gitu. Ya udah yang dikasih kantor ya udah kita makan. Nah, itu mulai berasa mulai sakit lagi. Itu 2018. Saya masih belum ngeh, dulu masih belum tahu apa istilahnya familiar dengan adenomiosis. Dulu pertama kali saya divonis adenomiosis itu di eh, rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring sama namanya dokter siapa ya, onkologi juga. Saya agak kurang paham namanya. Soalnya saya merasa kalau itu kayak kista lagi karena apa namanya gejalanya sama. Nah, pas di pertama itu juga malah dokternya nggak apa namanya nggak menyarankan hirekstomi itu, malah menyarankan ya udah dicoba 1 sampai 2 tahun ibu punya anak dulu, malah menyarankan seperti itu. Tapi waktu itu mungkin saya masih belum siap karena saya masih awal-awal kerja. Nah, setelah itu saya diamkan. Makin sakit, lalu kayak biasanya konsumsi Mevinal hanya satu step satu kali minum sudah mendingan, ini makin naik lagi dosisnya. Nah, setelah naik dosisnya kok makin lama, selama 2019 kemarin eh, saya sering banget masuk ke UGD. Lalu saya juga ngerasanya tuh setiap kali masa ovulasi atau setelah menstruasi itu malah sakitnya lebih sakit. 2 minggu itu saya kayak Mbak Zizi gitu, kayak jalan diseret, kayak sampai dibilang asam urat ya, kayak gitu. Terus sampai minum obat-obatan ya penghilang sakitnya itu double double dosis. Nah, setelah itu saya coba konsultasi
ke beberapa dokter lagi. Memang dokter-dokter yang ya ada sekitar 4 atau 5. Tapi yang paling saya kaget itu yang paling terakhir. Saya yang dokter lain, mohon maaf saya nggak bisa nyebut dokternya siapa ya, Mbak, kakak-kakak semua. Tapi beliau memang menyarankan untuk hirekstomi. Terus saya bilang, saya nggak mau dok. Terus dokternya bilang nanti ibu bisa dengan program IV. Terus saya sudah menginformasikan bahwa mohon maaf dok, saya bukan dari keluarga yang ada, saya bilang gitu. Saya kalau untuk IV agak keberatan. Apakah ada solusi yang lain seperti itu? Ternyata memang dokternya tidak ada respon. Lalu entah kenapa saya berpikiran lagi, saya kembali lagi ke dokter saya yang di Jogja itu, yang Pak Tri yang di Bethesda. Alhamdulillahnya saya konsultasi ke beliau, terus saya bilang saya nggak mau seperti itu, tapi memang dari beliau informasikan bahwa memang hirekstomi itu adalah jalan terakhir. Tapi kalau misalnya mau dicoba pengikisan, kita coba terlebih dahulu. Nanti kalau memang 1 sampai 2 bulan, maaf, 1 sampai 2 tahun masih belum bisa dan kambuh lagi, memang hirekstomi itu jalan terakhir. Tapi kita coba terlebih dahulu. Nanti setelah operasi 3 bulan berikutnya Mbak Diki bisa program hamil. Memang sampai sekarang masih belum dikasih. Itu sih mungkin cerita dari saya. Tapi memang kita intinya tuh kalau kata dokter harus sesuai berat badan ideal. Nah, PR saya masih banyak untuk menuju berat badan ideal itu. Yang memang harus dikurangi kayak bakar-bakaran, goreng-gorengan, yang berkedelai, susu kedelai, tahu dan sebagainya, yang seperti sudah diinformasikan Kak Zizi di grup begitu. Ini untuk yang di chat nanti saya coba balas satu-satu ya Kak. Sekian Kak Zizi. Iya, Kak Niki itu yang di chat dijawab aja nggak apa-apa Kak, itu dari Kak Tia. Kemudian Yakultnya 2 kali sehari rutin atau enggak, terus Ya, itu kalau di nggak usah lewat chat ya, saya bicara aja ya Kak Tias ya. Kalau yang minum Yakult memang sehari 2 kali. Karena mungkin kemarin karena saya agak parno, jadinya setiap kali saya makan apa, saya bisa 1 sampai 3 kali konsumsi Yakult, karena mungkin saking takutnya lagi ya. Karena memang sakit adenomyosis ini saya rasa memang lebih sakit daripada saya sakit kista kemarin. Ah iya benar Mbak Iis, onkologinya Dokter Chanmim yang 2018 kemarin. Lalu kalau minum Yakultnya Mbak Tata memang harus setelah makan. Memang harus diet sih, memang kalau adenomyosis. Karena kemarin saya sempat turun berat badan itu dari 73 ke 65, lalu setelah operasi itu turun sampai 2 kilo. Itu memang setelah operasi saya ngerasain dari Juni sampai September kemarin mendingan, jadi nggak terlalu ngerasain sakit. Nah mungkin bulan ini agak naik sedikit, padahal naik setengah kilo aja sudah berasa kayak agak gejala-gejalanya itu sama sebelum operasi, kayak masih sakit di selangkangan. Nah yang paling parah itu yang ada nggak mungkin kakak-kakak ini yang sering ngerasain sakit itu di otot-otot paha. Kalau saya ngerasainnya di situ. Nah kalau saya kalau jaga makan benar-benar, kayak kita ngurangin gorengan kayak gitu, itu memang kerasanya banget sih. Nggak terlalu sakit saat menstruasi dan menstruasinya lebih lancar. Biasanya saya sebelum operasi itu mens itu cuman malah 3 hari pernah, tapi memang banyak. Setelah itu jeda 2 bulan baru menstruasi lagi gitu Kak. Mungkin mau share yang lain, yang ganti yang lain Mbak Zizi. Tuh, cukup, ada pertanyaan. Ya, makasih Mbak Niki. Hmm. Kepikir lagi yang lain ya. Oke. Tadi kita masuk yang ke bagian kedua, yang untuk makanan. Kalau tadi kan Mbak Niki bilang karena sudah mengurangi makanan yang goreng-goreng, yang ibaratnya berminyak, berlemak tinggi gitu ya. Nah, itu ini kan ada Mbak Ririn. Mbak Ririn kan termasuk yang taat nih, atau benar-benar serius kalau nahan. Nah, coba Mbak Ririn mungkin bisa sharing buat
langsung ke jenis makanannya, jenis bahannya apa yang mau dicari apa kan, baru suka bilang daun apa gitu ya, tapi diulang lagi gitu. Oke. Ini kita pindah Oke. ke Mbak Ririn ya. Oke, makasih Mbak Gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua yang senasib ya, punya keluhan kesehatan yang sama. Perkenalkan dulu, nama saya Syafrina, biasa dipanggil Ririn. Saya berdomisili di Sumatera Utara. Tepatnya saya sekarang di Kabupaten Serdang Bedakai. Jadi sebenarnya waktu ditawarin untuk ikut kegiatan sharing gini, apalagi ini kan katanya direkam ya buat informasi di halayak luas gitu kan. Ada rasa agak-agak, pertamanya masih mikir siap nggak gitu ya untuk membuka apa sih masalah kesehatan pribadi gitu ya untuk dikonsumsi publik gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, mungkin dengan testimoni ataupun cerita dari saya bakal banyak teman-teman yang punya keluhan yang sama saya, yang punya penderitaan yang sama saya, bisa terbantu gitu. Jujur aja, walau sekarang nggak ngerasa sakit lagi, tapi memang adenomiosis ini itu sangat-sangat membekas sekali ya secara psikologinya itu, psikis kita tuh sebenarnya terganggu gitu. Kenapa saya mau gitu berbagi di sini tanpa menutupi wajah, supaya teman-teman di sini juga bisa saling menguatkan gitu. Saya bisa bercerita tentang pengalaman saya selama mengalami sakit adenomiosis. Jujur aja, walaupun saat ini nggak sakit, tapi setiap kali saya mengingat rasa sakitnya, saya bisa nangis sendiri. Saking memang sakit sekali. Sakit. Bahkan sakitnya itu saya dulu sudah, tunggu ya Mbak, 2 kali saya itu hampir histerektomi, sudah janjian sama dokter, sudah bikin jadwal sama dokter. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan ke saya untuk membatalkan proses dari histerektomi tersebut. Jadi kalau dibilang sakitnya, awalnya memang saya sama seperti Mbak yang tadi, yang cerita di awal, awalnya itu adalah kista, ya, kista ovarium. Kista ovarium itu adanya di tahun 2010. Jadi di 2010 saya sakit kista. Saya awalnya nggak tahu, saya kira saya itu sakit, mengalami sakit di kandung kemih ataupun ginjal. Karena setiap kali saya bawa motor gitu ya, saya kerja kan dari Medan ke Kabupaten Srege itu sekitar 1 jam, dulu saya tinggal di Medan, itu selalu pinggang saya sakitnya luar biasa, sakit banget. Dan setiap kali saya buang air kecil itu kayak nggak tuntas gitu, nggak tuntas sakitnya, leganya gitu. Jadi bolak-balik buang air kecil, saya kira mungkin saya sakit yang berhubungan sama kandung kemih ataupun ginjal gitu. Nah, selain itu kalau saya mens, itu saya muntah-muntah, mual gitu kan, mual. Kaki sering dingin. Itu kalau misalnya pun cuaca panas, tapi kaki saya bisa dingin. Gitu. Jadi ternyata waktu bulan puasa, saya minta urut sama adik saya, kebetulan bidan, dan diraba ternyata di perut saya ada benjolan. Dari situlah kita terus periksa, cuman karena masih gadis, jadi nggak mikir gitu bakal perginya ke spesialis kandungan. Jadi kita pergi ke spesialis penyakit dalam. Di spesialis penyakit dalam diperiksa semua, ternyata dikatakan spesialis penyakit dalam itu saya terkena miom. Nah, jadi kita dirujuk ke spesialis kandungan. Sebenarnya agak-agak rasanya aneh gitu ya, karena masih gadis tapi kok ke spesialis kandungan gitu kan. Setelah diperiksa ternyata dikatakan saya terkena
kista ovarium di sebelah kanan itu sudah ukuran 9,8 cm. Jadi memang sudah diharuskan untuk operasi karena sudah mengganggu kualitas hidup saya. Setiap kali saya mens itu saya kesakitan gitu sampai muntah-muntah. Nah, jadi karena sudah coba juga sih awalnya herbal, karena kan mikirnya cobalah dulu herbal gitu. Ternyata nggak banyak perubahan di diri saya. Jadi akhirnya karena saran dokter sudah mau menikah, sebaiknya dioperasi supaya tidak mengganggu kesuburan nantinya. Akhirnya kita operasi gitu kan. Saya nikah. Ternyata 6 bulan menikah itu kira-kira 10 bulan sekitar 10 bulan apa 1 tahun setelah saya operasi itu tumbuh lagi kistanya di sebelah kiri. Jadi setelah sebelah kanan dia timbul di sebelah kiri. Nah, itu karena kita juga konsul lagi ke dokter yang berbeda, cari second opinion gitu. Jadi menurut dokter yang kedua, kalau memang mau hamil, operasi lagi gitu. Dan akhirnya saya operasi lagi gitu. Nah, dari operasi itu saya memang jujur aja, saya kalau soal makan gitu ya, termasuk yang congok. Kalau kata orang Medan congok ya Mbak Cici ya. Ya, yang ngerti Apa sih namanya? Terlalu congok lah kalau saya bilang gitu. Lalu Jadi saya semua dimakan gitu. Gitu. Jadi bandel gitu ya istilahnya ya. Semuanya doyan gitu Mbak, semuanya doyan kalau congok. Segala makan. Jadi saya pikir kan saya masih muda gitu ya. Ini mindset yang salah mungkin ya. Jadi mungkin sharing dari saya supaya nanti siapapun yang mendengar kita ini Zoom meeting pada hari ini gitu ya, bisa mengambil hikmahnya gitu. Mindset saya yang salah. Jadi saya berpikir saya masih muda. Saya kerja. Kalau saya masih muda, saya kerja, apa yang mau saya ikutin aja gitu. Selagi kan saya selera, saya punya uang, nanti kalau saya tua, takutnya saya sakit nggak bisa bebas makan gitu. Nah, ternyata mindset saya itu salah gitu. Karena saya terlalu bablas makan, hobi apa yang saya suka itu saya ikutin, jadilah dia. Gitu. Karena apa? Karena memang kebetulan sama dengan Mbak yang tadi. Dulu saya juga sering makan ayam-ayam yang terkenal tersebut. Gitu. Sejenis itu. Jadi nanti kalau misalnya sama suami saya ini, waktu dulu kan kita masih sama-sama kuliah gitu. Kebetulan dia dari kuliah juga udah kerja. Jadi kalau ngajakin makan tuh memang ya udah pesen aja gitu. Sampai kadang misalnya satu ember itu ya, satu baskom tuh isinya bisa sampai 9 apa 11. Itu kita berdua aja ngabisin gitu. Nasinya sedikit tapi ayamnya tuh udah paling suka lah kalau udah makan kayak gitu. Terus bakso, mie ayam. Nah, satu lagi saya memang hobinya ngunyahin es batu. Kadang dari kulkas itu ya mungkin karena dulu mikirnya nggak sampai ke sana. Es batu itu kalau misalnya ada bunga-bunga di freezernya itu saya kerok gitu. Saya makan. Nganggapnya udah kayak es teler itu. Dikasih sirup gitu. Enak kayaknya gitu kan. Nah, terus Indomie, maksudnya mie instan. Merek apa aja ya, mie instan itu saya suka. 1 hari bisa sampai 2. Dan itu jarang saya masak. Biasanya saya remes-remes gitu, kasih bumbu, dimakan gitu aja. Itu enak. Nah, bumbu yang tersisa, kalau nggak saya jilatin sampai habis, itu saya tuang air panas di dalamnya. Saya aduk-aduk, masukin nasi, makan pakai sendok. Itulah memang mungkin ya salah satu penyebabnya. Mungkin. Ya, selain memang saya orang yang gampang stres. Jujur aja saya orangnya gampang stres, gampang emosi gitu ya. Jadi memang paket komplit, udah dari makanan udah salah, dari pola pikirnya juga udah salah, nggak bisa ngelola stres. Dan saya kalau udah stres kadang susah tidur. Jadi termasuk orang yang suka bergadang gitu. Entah itu nonton, entah main HP, entah main game di komputer gitu. Jadi memang pola hidup saya itu memang jauh dari kata sehat gitu. Jadi akumulasinya itu
itulah kena ke diri saya. Jadi bukan cuman kistanya aja atau adeno yang sekarang. Sebelum kista ini pun saya juga udah bermasalah di leher ya. Ada kena struma, dari struma kemudian diobatin, saya kena kista, dari kista diobatin, saya kena adenomiosis. Dan kalau ditanya, itu luar biasa. Sakitnya itu bertahap. Kalau di struma nggak ada rasa sakit ya, tapi kalau di kista itu sakit. Begitu adenomiosis, sakitnya bisa sampai hampir 10 kali lipat saya rasa daripada kista. Walaupun kista itu udah saya ngerasain sakit luar biasa gitu. Nah, jadi setelah saya sakit kista dan kemudian sakit adenomiosis, saya nggak tahan dengan rasa sakitnya gitu kan. Sudah hampir menyerah rasanya, sudah mau histerektomi. Tiba-tiba teman saya, itu tadi ya, mungkin Allah yang nunjukin ya, teman saya ngirim pesan lewat Instagram, dia bilang, Rin masih sakit nggak? Gitu. Soalnya ini kayaknya banyak yang sehat dengan ikutin pola di JSR. Gitu. Saya nggak bilangin kalau ini memang benar-benar apa ya jalan kesembuhan gitu ya. Tapi ini salah satu ikhtiar saya. Saya rubah pola hidup saya, pola makan, pola pikir, istirahat gitu. Dan setelah itu memang perlahan-lahan, alhamdulillah sampai sekarang saya tidak merasa nyeri-nyeri lagi. Dulu kenapa sampai mau histerektomi juga karena itu tadi sakitnya bukan hanya saat menstruasi, tapi memang sakitnya itu di saat setelah menstruasi dan jelang menstruasi juga sakit. Jadi dari 1 bulan itu cuma 1 minggu saya bebas sakit. Sisanya 3 minggu saya menderitanya luar biasa. Karena sudah terlalu sering saya minum obat anti nyeri, gitu ya. Terus-terusan. Kalau saya dulu minumnya memang Novalgin. Novalgin saya minum. Itu terus-terusan. Dulu memang tahan gitu, bisa misalnya sehari 1 gitu ya. Terus berlanjut sehari mesti 2, terus naik lagi dia, jadi sehari mesti 3 gitu. Terus udah nggak mempan, karena nggak mempan mau nggak mau pakai apa sih itu ya, Rognales ya kalau nggak salah yang masuk dari bawah. Pakai itu, alhamdulillah juga membaik. Maksudnya lebih enak lah gitu kan, udah bisa beraktivitas. Tapi itu tadi, nanti dosisnya naik lagi gitu. Sampai akhirnya saya terakhir itu diresepin sama obat anti nyeri yang 1 papannya itu harganya sudah sampai 200.000. Saya lupa namanya apa, karena memang itu yang terakhir kali saya ngerasain sakit luar biasa. Setelah itu memang sudah mulai berkurang sakitnya. Bahkan sampai sekarang ini sudah nggak sakit lagi, alhamdulillah gitu. Jadi kalau untuk tips kesehatan saya sih sejauh ini masih paling menjaga pola makan ya. Makanan saya sudah jarang beli-beli. Kalau dulu Sabtu, Minggu adalah hari wajib kuliner. Saya ajak keluarga, ayo kita makan di mana? Minimal sama suami, kalau bisa sama orang tua sama keluarga pergi gitu kan. Itu kita memang selalu kuliner tiap Sabtu Minggu. Sekarang udah boleh dikatakan sebulan sekali belum tentu. Jadi udah masak terus, tiap hari masak, dan udah nggak pakai penyedap lagi, udah nggak kena mie instan lagi sama sekali. Saya sekarang bau mie instan aja rasanya udah mual, udah karena mungkin itu tadi ya efek memantangkan diri, mual malahan saya kalau udah nyium bau-bau penyedap yang terlalu kuat, kayak misalnya jajanan anak saya kan suka jajan ya. Kadang walaupun saya larang, cuman karena ayahnya bilangin, alah udah sesekali nggak apa-apa gitu ya. Kalau beli jajanan yang kayak keripik-keripik kentang yang berpenyedap kuat itu, bau-bau barbecue atau apa gitu, itu udah rasanya mual saya gitu. Jadi kalau makanan-makanan yang kemasan udah jarang. Sekarang lebih banyak sayur sama buah. Kalau pagi saya sarapannya buah. Nggak pernah masuk yang lain kecuali buah. Dan memang kalau saya ngikutin itu kan ada beberapa ini ya, grup kesehatan. Yang pertama,
saya ikut dulu JSR. Dari JSR itu kan masih kayak jaga badan itu dengan ini ya, rempah-rempah, rimpang-rimpang, itu yang utama, sama puasa Senin Kamis. Insya Allah itu sampai sekarang masih jalan gitu. Yang kedua, saya coba untuk ke pola makan. Gitu. Pola makan saya akhirnya ngikut di food combining, FC. Nah, kalau ada yang udah pernah ikut ya di food combining itu kita kan tiap pagi sarapannya cuman buah khusus sampai siang. Setelah itu makan seperti biasa. Cuman mereka punya aturan memang kalau kita makan yang protein hewani nggak boleh dicampur sama karbo sama sekali. Jadi kalau hewani cuman pakai sayur. Nah, kalau mau makan yang pati-patian seperti beras gitu, ubi-ubian itu baru boleh dicampurnya sama sayuran aja, nggak boleh dicampur sama daging-dagingan. Cuman saya memang nggak se-ekstrim itu. Kadang-kadang masih campur sih. Cuman memang kalau untuk protein hewani saya udah sangat-sangat mengurangi. Lebih banyak memang asupan dari buah-buahan sama sayur sama rempah-rimpang tadi. Nah, terus kalau efek, nah satu lagi saya pernah juga nyoba itu MKTM ya, kalau nggak salah saya namanya. Makan kelapa tua mentah. Itu juga alhamdulillah ke badannya enak, cuman karena saya bosenan gitu, jadi saya jalanin cuman yang JSR sama yang FC. Itu alhamdulillah memang bukan cuman si nyeri ini aja ya, nyeri adeno aja yang bisa dihilangkan atau berkurang, tapi juga sakit mah juga. Dulu karena terlalu sering minum obat-obat anti nyeri, jujur aja memang saya kemana-mana pun bawa ini obat-obat untuk lambung, karena memang itu tadi gitu, mau mens juga bawaannya mual, harus pakai obat lambung gitu kan. Kadang pun di hari-hari biasa mungkin karena stres gitu kan, stres dengan rasa sakit ini juga mau naik asam lambung itu, jadi nyenak gitu kan, terasa nggak enak gitu. Nah alhamdulillah sampai sekarang tidak ada perasaan misalnya sakit lambung gitu, ataupun misalnya darah rendah, ataupun misalnya nyeri mens, itu juga alhamdulillah sudah banyak sekali berkurang gitu. Paling kalau misalnya masuk angin, sakit-sakit kepala, tapi kalau untuk flu, saya rasa udah selama pandemi ini malah saya nggak ada kena pilek, kena demam tuh alhamdulillah nggak ada. Cuman sekali lah kemarin itu sempat kehilangan rasa, tapi penciuman normal, tapi nggak demam gitu. Padahal suami saya selama pandemi ini udah ada 3 kali kena flu gitu kan. Alhamdulillahnya nggak nular. Cuman itu tadi memang harus konsisten gitu. Kalau saya memang yang nggak pernah putus itu jahe merah. Kemudian kunyit, sereh, sama satu lagi tuh yang nggak ketinggalan memang kayu manis. Tapi saya nggak pernah banyak-banyak, karena kalau kayak yang rempah atau rimpang ini kan kalau sifatnya kalau terlalu banyak, tensi bisa turun gitu, bisa keliengan. Kalau saya memang ngurangin, tapi nggak terlalu banyak, tapi konsisten gitu. Terus misalnya pagi sebelum makan gitu kan, perut kosong, saya minum itu memang rebus-rebusan. Saya rebusnya juga di kendi, nggak di stainless atau aluminium, enggak. Jadi di kendi. Kemudian malam sebelum tidur, karena sudah sehat, alhamdulillah udah mulai dikurangin. Jadi kadang sehari 2 hari saya nggak minum lagi memang. Tapi setelah itu saya minum lagi 2 hari, 3 hari, kemudian saya jedah lagi sehari 2 hari. Jadi kalau dari saya mungkin sekedar itu aja ya, menguatkan teman-teman. Satu aja sih, satu lagi pesan saya sama kawan-kawan yang merasakan sakit ini, apapun ikhtiar yang kita jalanin ya, apapun itu, mau itu pengikisan ya, mau itu dengan pola hidup sehat ataupun histerektomi, semua yang terjadi di dalam hidup kita ini memang sudah ketentuan Allah. Ya, ikhtiar apapun yang kita lakukan, hasilnya bisa berbeda. Saya mungkin melakukan ini, alhamdulillah dampaknya positif ke tubuh saya, tapi mungkin berbeda dengan kawan-kawan yang lain.
Makanya masih ada juga kadang kawan-kawan yang saya jujur aja pernah ikut di grup endometriosis. Mereka sangat menentang sekali gitu. Pola-pola yang seperti saya lakukan ini gitu. Sangat-sangat bertentangan sekali sepertinya gitu. Saya nggak tahu apakah memang karena punya pengalaman yang berbeda gitu kan, sudah menjalanin tapi ternyata masih sakit, atau memang nggak percaya, saya nggak tahu ya. Cuman itu tadi, apapun ikhtiar kita Mbak, kita serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun itu mungkin itulah yang terbaik untuk lo. Yang seperti daun-daun kata Mbak Cici, beluntas ya kalau nggak salah ya. Saya juga sempat itu kalau daun beluntas itu nyobain, memang enak, cuman karena ngambilnya agak jauh ya, saya harus ke daerah pantai karena banyaknya itu kan di Palo-Palo ya. Jadi nggak saya seriusin kali, yang saya memang banyak ke resep JSR itu, termasuk juga kelapa muda yang masih ingus, itu di blender sama diminum, itu saya dulu. Jadi itu sekedar sharing dari saya. Yakinlah Mbak, kalau Allah memang berkehendak untuk kita sehat, insya Allah ada jalannya. Yang penting yakin, itu aja. Jangan tinggalkan, bagi yang muslim ya, jangan tinggalkan sholat tahajud, apalagi sholat yang 5 waktu, kemudian puasa Senin Kamis, karena di saat kita puasa Senin Kamis itu termasuk, kalau saya baca-baca ya autophagy ya katanya. Jadi pembersihan sel-sel di dalam tubuh kita juga termasuk. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan yang lapar, biasanya sel-sel itu akan memakan sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Itu sih dari yang saya baca-baca gitu. Jadi tetap gantungkan semuanya kepada Tuhan. Ya, mau agama apapun kita yakinlah bahwa Tuhanlah yang menentukan segalanya. Yang ngasih sakit Tuhan, yang bisa menyembuhkan juga Tuhan. Kalaupun kita berusaha dengan dokter, dokter itu kan tetap hanya perantara. Termasuk obat ataupun pola makan yang saya jalanin, itu semua hanya perantara. Jadi tetap semangat, tetap yakin bahwa bisa sehat. Alhamdulillah saya sudah jauh dari rasa sakit, termasuk nyeri sensasi lambung juga sudah nggak pernah lagi. Itu aja dari saya, terima kasih. Mungkin ada yang mau ngobrol-ngobrol, boleh. Iya, terima kasih Mbak Ririn. Tadi penasaran tadi makan kelapa tua mentah tuh gimana cara makannya Mbak? Maksudnya kelapa tua mentah? Jadi gini Mbak, kalau MKTM namanya ya. Kalau dia sih MKTM itu MKTM dan jedi namanya ya. Kalau dicari di Facebook itu ada MKTM dan jedi. Jadi MKTM itu makan kelapa tua mentah, dan jadi itu jedah kalori, jedah kalori kalau nggak salah saya. Jadi dia selain makan kelapa tua mentah, dia juga harus ada puasanya gitu, puasa, dan puasanya itu nggak seperti puasa seperti kita yang muslim. Ini puasanya itu puasa hanya tidak makan, tapi tetap minum. Jadi puasanya itu ada yang saya baca-baca itu sampai lebih dari 24 jam. Seperti 36 jam, 48 jam, bahkan ada yang sampai 72 jam katanya. Nggak makan sama sekali. Nah, kalau responnya ke tubuh yang sakit sih memang berbeda-beda ya. Betul. Ibarat kata, kalau kita kan yang udah sakit nih kan udah banyak masalah di dalam. Biasanya sih kalau kita ngikutin grup-grup kesehatan ini dan ngikutin prosedur yang juklak lah istilahnya yang ditetapkan sama mereka, memang biasanya ada detox gitu. Kalau saya sih kemarin itu memang agak mencret-mencret juga sih sempat gitu. Cuman karena itu tadilah udah mulai berangsur membaik dan saya lebih cocoknya di FC, jadi ke FC aja gitu. Yeah. Kalau apa sih di JSR dulu juga saya nggak langsung serta-merta langsung enak badannya, enggak. Pertama-tama yang masih sakit, bahkan sakitnya lebih sakit gitu. Jadi saya konsumsi itu 6 bulan pertama, bahkan sampai setahun itu saya masih sakit, luar biasa sakitnya, nambah sakitnya gitu. Tapi saya rutinkan aja, saya yakin aja lah gitu. Ya udahlah, saya jujur aja ya Mbak, makanya dari awal tuh saya ngomong itu udah sampai mau nangis gitu. Saya udah berprinsipnya udah gini,
ya udah saya kalau memang mau mati deh, udah nggak apa-apa, saya jalanin lah. Ini kata orang bahaya, nanti bisa darah rendah, keliengan, bisa tiba-tiba ngedrop karena tekanan darah terlalu rendah, bisa mati. Udah saya udah pasrah, udah ikhlas aja deh, daripada saya sakit luar biasa sakitnya. Tapi saya kalau cerita adeno ini ya, jujur aja saya tuh sampai sekarang tuh nggak bisa lepas dari trauma sakitnya, itu nggak bisa. Karena apa? Karena dalam sebulan itu bayangin bisa sampai 3 minggu khusus ngerasain sakit aja. Saya nggak bisa istilahnya lepas dari obat-obatan. Kemana-mana pergi ya bawa obat anti nyeri, bawa obat lambung. 2 ini nggak pernah ketinggalan. Satu lagi balsem ataupun minyak-minyak kayak GPU gitu, minyak-minyak yang hangat lah. Bahkan dulu sampai saya saking nggak tahannya gitu ya, sakitnya mana yang rasanya dingin menggigil gitu kan, mana yang nahankan sakit, saya sampai balut perut saya itu, sampai saya kasih merica hitam dicampur sama minyak, saya balur gitu sampai saya ikat pakai kain, padahal panasnya udah luar biasa panas gitu. Cuman karena ngerasa kayak mana ya ngimbangin sakitnya ini gimana, udah saya pasrah, pokoknya apa aja grup kesehatan yang saya rasa bagus udah saya jalanin aja deh. Ya, betul Mbak. Setuju. Itulah Memang saking sakitnya gitu. memang sakit sekali sih Mbak. Makanya kan saya bilang kemarin, waktu itu kan saya bikin postingannya judulnya sudah putus sama adenomyosis. Tapi sekarang nggak mau putus, balik lagi ternyata kan. Jadi ya ikhtiarnya sudah sama seperti Mbak Ririn, ya kita ikhtiar terus, berusaha terus, apa dicoba. Jadi memang sakit ini kayaknya nggak selesai-selesai sih. Jadi kemarin sudah berapa tahun selesai pengikisan kan, sudah 2016 ya, 2019 itu udah sakit lagi. Jadi sekarang saya udah setiap bulan tuh udah ada painkiller lagi sama. Cuma memang sekarang ibaratnya selama 2 bulan terakhir tuh ganti-ganti, kalau kita olahraganya rajin, kemudian tadi kan ada diet yang memang cocok-cocokan ke badan masing-masing gitu ya, tergantung ada yang cocok ada yang nggak cocok. Nah terus dia sakitnya nggak, bulan lalu itu nggak sakit, langsung keluar aja. Tapi bulan ini kebetulan terakhir tuh saya 2 kali, udah 2 kali dapat, baru 2 minggu dapat lagi. Yang terakhir tuh banyak sampai gumpalan-gumpalan, tidak sakit cuma gumpalan-gumpalan, wah kok jadi begini gitu kan. Padahal sudah operasi waktu, tapi ya itu juga sih ibaratnya gini, kalau mau mikir-mikir mau histerektomi, yang saya khawatirkan kalau saya pribadi kemarin sudah operasi kan, operasi besar. Kalau histerektomi kan berarti dibelah lagi kan, jadi belum mikir itu udah stres duluan. Mungkin sama kayak Mbak Rin, mikir udah stres dulu nih, aduh. Terus saya pribadi berharap bisa segera menopause, maunya gitu kan, usia 45 mungkin. Ya 45 kayaknya masih lama ya, ke 50-an kali baru menopause. Tapi kalau saya pribadi berharapnya begitu, karena kalau enggak dengan begitu berharap sakitnya hilang gitu. Karena kalau operasi lagi kayaknya udah usia udah segitu agak takut gitu ya gitu. Kalau saya ya gitu. Ya, makasih ya Mbak Rini, banyak saya catat-catat juga nih, mungkin teman-teman udah nyatat juga nih apa yang bisa kita coba-coba gitu.